Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuzul Mufid dengan NIM 2440083 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 4C yang ingin menjelaskan hadis ekonomi Islam yang nomor hadisnya 1937 dan halaman 613. Hadisnya yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'ullahu lahum annabi a'udzu bika minas samami wal hakami wa a'udzu bika minal samu wal maghri, yang artinya, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu daripada tuli dan bisu, dan aku berlindung kepadamu daripada dosa dan hutang. Makna kosakatanya yaitu dari bisu dan tuli. Nabi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisu dan tuli karena itu adalah salah satu ciri yang melekat pada orang munafik, bahwa perilaku mereka memberi kesesatan dan petunjuk tidak akan menunjuki mereka kepada petunjuk dan kebenaran, justru menjadikan mereka tuli sehingga tidak dapat mendengar seruan kebenaran, dan bisu sehingga tidak dapat mengatakan kebenaran. Penjelasan yaitu berlindung dari dosa dan hutang. Dari Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid halaman 57 dari Darul Aqidah yang mengatakan Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang, karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak hutang akan mendatangkan kerugian di dunia. Itulah yang diajarkan oleh suri tauladan kita. Beliau Nabi SAW senantiasa berdoa meminta perlindungan dari kedua hal ini dengan tujuan agar tidak merugi di dunia dan di akhirat. Baik, selanjutnya yaitu dasar hukum hutang. Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Hutang dalam hukum ekonomi. Hutang dalam hukum ekonomi Islam disebut al-hiwalah. Dasar hukum penerapan hiwalah adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Syarat dan keharmonisan hiwalah adalah muhil. Kedua, muhtal atau dalam hiwalah kan. Ketiga, muhal alaih atau orang yang menerima hiwalah. Keempat, sighat hiwalah, yaitu persetujuan muhil. Konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam bentuk anjak piutang atau bank Islam. Selanjutnya itu hubungan hutang dalam ekonomi. Hutang dalam transaksi kredit adalah komitmen untuk membayar sejumlah tertentu pada seseorang di masa depan. Dalam perekonomian, hutang berfungsi untuk meringankan konstrain pendapatan dari pengeluaran individu. Hutang mendorong ekonomi untuk tumbuh dengan membuat bisnis mampu berinvestasi dan individu mampu menambah konsumsi tanpa memiliki kecukupan pendapatan itu. Hutang juga akan meningkatkan efisiensi alokasi modal dan secara teoritis mengalihkan risiko kepada mereka yang bisa menanggungnya. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan hutang untuk mengumpulkan dana pembangunan atau memuluskan smoting atau pajak. Menghadapi fluktuasi pengeluaran, mereka juga dapat menggunakan dalam membiayai kebijakan fiskal untuk menstabilkan ekonomi makro. Selanjutnya, peran utang dalam ekonomi. Utang menjadi semakin penting dalam ekonomi modern, di mana uang yang digunakan adalah uang kredit yang diedarkan dalam bentuk pinjaman. Lebih lagi karena peran lembaga keuangan semakin meningkat, tabungan masyarakat yang diberikan pada lembaga keuangan tidak akan stagnan, tapi secara aktif digunakan untuk membiayai utang. Maka sifat intrinsik dari utang kredit dan peran lembaga keuangan membuat tabungan uang dan suplai utang sangat terkait. Namun, utang yang berlebihan dapat berpengaruh negatif seiring dengan peningkatannya utang. Kemampuan kreditur untuk membayar menjadi lebih sensitif terhadap guncangan atau shock dan penurunan pendapatan. Untuk rumah tangga dan perusahaan,
Utang yang lebih tinggi juga akan menghambat kemampuan untuk memuluskan atau smoothing konsumsi dan investasi. Dalam lingkup yang lebih besar, utang yang besar menciptakan kerentanan yang memperkuat dan menularkan shock utang nominal yang lebih tinggi, tapi juga akan meningkatkan volatilitas, meningkatkan kerapuhan, dan mengurangi rata-rata pertumbuhan. Ini telah terjadi pada krisis 2008, di mana rasio utang yang tinggi tidak secara langsung menyebabkan krisis, tetapi ia memburuk dampaknya. Baik, kesimpulan dari presentasi saya yaitu baik secara teoritis maupun praktis, utang memiliki berbagai yang merupakan roda pergerakan yang penting dalam ekonomi modern. Namun, tentu banyak utang yang menciptakan banyak masalah, baik dari skala individu hingga skala global. Beban yang berat dapat menyebabkan kerentanan ekonomi, kesehatan mental, dan bahkan krisis ekonomi yang berat. Dalam Islam, utang itu sendiri diperbolehkan dan memberikan pinjaman bahkan dianggap sebagai amal kebaikan. Namun, mengambil utang tidak dianjurkan dan ada peringatan tegas bagi orang yang tidak membayar utang. Di sisi lain, jumlah bunga sekecil apapun dalam Islam dilarang keras dan dikategorikan sebagai dosa besar. Bunga dilarang dalam Islam karena akan menyebabkan ketimpangan dan memisahkan hubungan dengan ekonomi real. Untuk mengatasi ini, keuangan Islam menggunakan akad jual beli, menggantikan utang berbasis bunga. Ini akan menciptakan hubungan langsung ekonomi real dan membagi resiko bisnis antara pembeli dan penjual. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.